Halo, perkenalkan nama saya Desi Kristiana Devahik, NIM 2003020084, kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Apakah sosiologi telah berkembang? Siapa yang sekarang membaca Gisbert? Maurice Gisbert adalah tokoh penting dalam sosiologi Inggris. Ia berperan penting dalam mendirikan British Sociological Association, menjadi ketua pertama pada tahun 1951, dan kemudian menjadi presiden dari tahun 1955 hingga 1957. Ia juga editor dari Sociological Review pada tahun 1930-an, dan pemegang jabatan bergengsi sebagai Profesor Sosiologi Martin White di Sekolah Ekonomi London. McCrae sebenarnya dikenal secara tidak resmi sebagai The Kingmaker. Sebagai konsekuensi dari perannya sebagai penilai eksternal, dipanggil oleh sejumlah universitas di Inggris, termasuk York, untuk membantu pengangkatan profesor di universitas yang baru didirikan. Disiplin sosiologi, dia juga editor British Journal of Sociology sejak didirikan pada tahun 1950 hingga 1965. Kemajuan dan pertumbuhan disiplin. Harus diakui bahwa kemajuan bukanlah istilah yang mudah untuk didefinisikan. Biasanya definisi kamus akan menentukan gerakan maju atau maju menuju kondisi yang ditingkatkan atau kondisi lanjutan, dan sementara ini tampaknya telah terjadi ekspansi serupa secara internasional dengan jumlah komite penelitian Asosiasi Sosiologi Internasional terus bertambah selama 60 tahun. Keberadaannya dari 5 menjadi 54. Dvorak, Kalekin, Fishman, dan Ann Dennis juga mencatat kemungkinan bahwa ekspansi sosiologi yang cepat dapat menandakan fragmentasi dan karenanya membahayakan keberadaannya sebagai domain pengetahuan yang berbeda. Cukup terus terang itu mengejutkan, betapa sulitnya untuk menentukan dengan kejelasan apapun seperti apa kemajuan itu bahkan dalam apa yang secara alami kita anggap sebagai disiplin ilmu progresif seperti fisika atau biologi. Masalah dengan kutipan. Masalah yang terkait dengan penggunaan kutipan sebagai indeks sejauh mana publikasi merupakan kontribusi yang berharga sebagai disiplin ilmu terlalu terkenal. Misalnya, ada banyak alasan berbeda untuk mengutip. Hanya satu di antaranya yang merupakan penghargaan. Selain itu, kutipan mungkin hanya merupakan pengakuan bahwa artikel atau buku tertentu ada, atau hanya ditawarkan sebagai bukti bahwa seseorang telah membaca artikel tersebut. Kemudian lagi, kutipan tersebut mungkin untuk menunjukkan bahwa karya yang dirujuk pada dasarnya salah dalam argumen atau interpretasi datanya, atau mungkin hanya dalam bentuk citasi sendiri. Tetapi kemudian kita juga tahu bahwa kemungkinan dikutip bergantung pada banyak faktor yang tidak selalu ada hubungannya dengan konvensi publikasi ilmiah yang diterima. Karena faktor-faktor yang bergantung pada waktu, bidang, jurnal, dan tergantung pada semua berperan. Akhirnya, sebelum meninggalkan masalah kutipan dan pembenaran untuk menggunakannya sebagai ukuran reputasi, perlu juga dicatat bahwa bahkan sejumlah kutipan yang diterima artikel tidak diberikan. Untuk itu bisa berbeda-beda bergantung sumber data yang digunakan. Dengan demikian, dalam ilmu sosial, Scopus umumnya akan menemukan lebih banyak kutipan daripada isi. Semua yang dipaksa untuk menyimpulkan bahwa tidak banyak literatur penelitian yang mempertanyakan validitas jumlah kutipan sebagai indikator dampak ilmiah. Hal ini tentu saja semakin mengecewakan untuk menemukan bahwa penggunaan kutipan yang meluas sebagai ukuran standar keberhasilan akademis. Seseorang telah mendorong beberapa sosiolog untuk terlihat dalam praktik meragukan yang bertujuan untuk mengembangkan angka ini secara artifisial. Praktik seperti salami mengiris asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian, tetapi klaim semacam ini diragukan karena prestasi umumnya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat
semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta bahwa perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru, meskipun menghasilkan data baru tidak setara dengan menambah pemahaman sosiologis. Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan kata terbaru, ditambah dengan efek kesegaran dan pendeknya memori sosiologis, akhirnya menolak perspektif yang sudah mapan atas nama kemajuan adalah cara yang mapan untuk memperoleh reputasi. False novelty, apa yang secara luas dinilai sebagai wawasan atau baru, diperoleh melalui proses sederhana mempelajari fenomena baru. Ini sangat terlihat dalam gelombang minat saat di internet, media sosial, dan teknologi digital. Mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya tidak merupakan kemajuan dalam pemahaman, kecuali pengetahuan ini berkaitan dengan satu atau lebih masalah inti yang sedang berlangsung dalam disiplin ilmu. Dengan kata lain, memahami fenomena baru itu tidak sama dari sudut pandang disiplin ilmu. Sebagai pemahaman baru, ini tentu saja mungkin mengarah pada wawasan seperti itu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kemungkinan besar, sebagian besar studi semacam itu akan berdampak kecil atau tidak sama sekali pada tingkat pemahaman disipliner secara keseluruhan. Kekeliruan kata terbaru. Mitos evolusi sosiologi adalah asumsi bahwa penelitian sosiologi selalu meningkat, dan oleh karena itu penelitian masa lalu secara metodologis dan teoritis kurang canggih daripada penelitian yang lebih baru. Mitos ini jelas tetap ada, meskipun secara komprehensif dibantah oleh tidak kurang seseorang daripada Robert Merton pada tahun 1980-an. Merujuknya dalam bentuk kekeliruan dari kata terbaru, ia menggambarkan asumsi kemajuan yang tak terhindarkan dan tak linear dalam pengetahuan, sebagai salah satu dari setengah kebenaran yang terutama jika tetap diam-diam. Mengada pada keyakinan yang naif dalam suatu kesatuan yang mantap daripada dalam akumulasi pengetahuan ilmiah yang selektif dan tidak merata. Hari Groundhog Sosiologi. Sosiologi terjebak dalam semacam Groundhog Day abadi, karena apa yang tampak seperti kemajuan sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar dilupakan. Hal ini terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah disiplin ilmu, spesialisasi yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ingatan bersama kolektif, yaitu materi yang diketahui oleh hampir semua sosiologi. Peningkatan pesat dalam buku dan jurnal telah mempercepat balkanisasi atau dekomposisi disiplin ilmu ini, dengan perluasan berbatasan dengan pengorbanan inti yang membuatnya semakin tidak koheren. Pada saat yang sama, disiplin tersebut telah tunduk pada pengaruh mode, sehingga cenderung mengimpor perspektif teoritis yang meragukan sambil secara aktif mengekspor seluruh mata pelajaran. Peran sosiologi sebagai importir atau eksportir disiplin. Sementara perbatasan digunakan di sini untuk menyarankan tempat di mana sosiologi sibuk mengumpulkan data dalam sub atau bidang studi khusus, daripada menyelidiki pernyataan teoritis sentral yang akan ditemukan pada inti disiplin, ada pengertian lain di mana batas disiplin itu relevan dengan kemungkinan perkembangannya. Ini tentu saja adalah tingkat terdepannya dengan disiplin ilmu lain, dan karenanya pertanyaan tentang pentingnya perannya sebagai importir atau eksportir, dan apakah khususnya perdagangan semacam itu menguntungkan atau merusak disiplin tersebut. Sementara itu adalah hal yang biasa untuk menyarankan bahwa sosiologi memiliki inti yang lemah. Beberapa bahkan lebih jauh dengan menyarankan bahwa ia tidak memiliki inti sama sekali, dan karenanya mengimport ide atau pemandangan dari tempat lain hanya bisa bermanfaat. John Urey adalah salah satunya. Sosiologi Slash dan Burr. Telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat dideskripsikan sebagai ilmu, maka tidak realistis
mengharapkannya untuk maju, sementara ada orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial. Namun ada juga yang percaya bahwa itu sudah berkembang, tapi kemajuan membutuhkan kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dari disiplin ilmu, bahkan di perbatasan di mana data baru dikumpulkan. Sayangnya, terlalu banyak sosiologi yang bertindak seperti tebang dan bakar hortikultura, terus-menerus memanen temuan baru tetapi jarang melakukan pekerjaan mengkonsolidasi data ini sehingga mereka membentuk tambahan pada intinya. Ini sebagian besar karena ahli sosiologi lebih suka mempelajari topik yang mereka minati daripada fokus pada pemecahan masalah sosiologis yang penting. Sekian, inilah penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.